Tidak sedikit orang gagal memancing ikan gabus sehingga banyak orang yang ingin tahu bagaimana cara dan tipsnya. Sebenarnya, memancing ikan gabus sama saja dengan cara memancing pada lasimnya. Namun ternyata, rahasianya ikan gabus tak begitu suka pada situasi air yang hangat terlebih jika air panas. Ikan gabus biasanya mencari lokasi yang teduh untuk bersembunyi. Contohnya berada di lubang atau di tepi air yang ada ranting dan dedaunannya. Oleh sebab itu, untuk strateginya carilah ikan gabus dengan melihat posisi di berbagai lokasi tersebut. Selain itu, perhatikan tips-tips memancing ikan gabus berikut ini. Siapkan umpan dan amati pula teknik melempar umpannya. Contohnya, bila Anda memakai teknik memancing casting memakai umpan tiruan, maka lemparkan umpannya tidak mengenai sasaran objek yang sekiranya di sana ada ikan gabus. Jangan sampai melemparnya tepat pada target. Sesudah melemparnya melampaui target, lalu seret pelan-pelan umpannya. Senar atau tali kenur juga perlu dipakai untuk memancing ikan gabus. Pakailah senar yang bagus, padu padankan pada jumlah prediksi ikan gabus di dalam air. Senar atau tali kenur yang cukup akan semakin memudahkan Anda memancing ikan gabus. Pastikanlah untuk memancing di pagi, sore atau malam hari. Hal ini dikarenakan ketika pagi atau sore hari cuaca tidak panas sehingga ikan gabus bisa lebih aktif dan berenang mencari makanan. Cuaca gerimis merupakan cuaca yang paling tepat untuk mancing ikan gabus, karena ketika gerimis ikan gabus akan keluar, biasanya selalu ditandai dengan gelembung-gelembung kecil di permukaan air. Jangan membuat kegaduhan di sekitar tempat mancing, ikan gabus sangat peka terhadap bunyi atau suara yang sekiranya mengganggu ketenangannya. Karena ikan gabus merupakan ikan jenis predator, sehingga bisa dibayangkan kekuatannya saat berlari. Gunakan joran yang benar-benar kuat namun lentur atau joran dengan istilah fast tapper. Gunakan tali kenur atau senar yang memadai, sesuaikan dengan perkiraan ikan gabus yang ada. Kami tidak bisa memberi rekomendasi mengenai ukuran kenur ini. Sesuaikan saja dengan kondisinya. Sepertinya teman-teman lebih tahu spotnya. Persiapkan mata kail dengan beberapa ukuran, dari mulai ukuran kecil hingga yang agak besar guna mengantisipasi jika tiba-tiba ada ikan dengan ukuran yang tidak teman-teman perkirakan. Perhatikan cara melempar umpan. Jika teman-teman menggunakan teknik memancing casting dan menggunakan umpan tiruan, lure, lemparkan umpan melewati objek sasaran di mana teman-teman perkirakan ada ikan gabus di sana. Jadi jangan dilempar tepat ke sasaran. Setelah teman-teman lempar melewati sasaran, barulah umpanmu tarik perlahan. Faktor kesalahan mengapa sulit strike ketika memancing ikan gabus. Faktor cuaca. Cuaca panas merupakan hambatan dalam memancing ikan gabus, hindari saat-saat itu. Ikan gabus seringkali menghilang dan lari masuk di lubang-lubang. Sore hari menjadi solusinya di mana ikan gabus keluar mencari makanan. Spot mancing tidak pas. Pelajari dan terus lakukan pencarian spot mancing ikan gabus sampai teman-teman menemukan yang benar-benar bagus. Katak kecil. Katak merupakan target mangsa ikan gabus. Ketika katak berenang di sungai atau di rawa-rawa, ikan gabus selalu terpancing untuk memangsanya karena gerakan katak menarik perhatiannya. Untuk itu, sangat cocok sekali jika teman-teman memanfaatkan hal ini untuk menjadikan katak sebagai umpan ikan gabus. Ikan kecil wader. Wader memang menjadi target keganasan ikan-ikan gabus dan jenis ikan lainnya. Karena ukurannya yang memang kecil, seringkali seekor ikan gabus dengan leluasa memangsanya. Tentunya tanpa perlawanan. Kecepatannya mengalahkan kecepatan ikan-ikan kecil tersebut. Itulah yang membuat ikan wader sangat baik untuk dijadikan umpan mancing ikan gabus.
Cacing tanah. Tidak hanya ikan gabus saja, ikan mujair, nila bahkan ikan mas tentu sangat menyukai cacing tanah untuk dilahapnya. Dari aromanya yang menyebarkan bau amis menyengat sangat menarik penciuman dari beberapa jenis ikan untuk menjadi santapannya. Sepertinya jika teman-teman menggunakan cacing tanah sebagai umpan, maka hal tersebut sangatlah tepat. Ikan gabus sangat menyukai aroma bau amis dari cacing tanah tersebut. Belalang dan ulat daun. Belalang biasa hidup dan berkembang di daerah pesawahan. Banyak orang menggunakan belalang sebagai umpan mancing ikan nila, namun siapa sangka jika ternyata ikan gabus juga sangat cocok jika belalang dan ulat daun dijadikan umpan mancing. Karakter ikan nila dan ikan gabus ada kemiripan, dua-duanya dikategorikan sebagai ikan predator. Cara menggunakannya adalah dengan mata kail dikaitkan pada belalang mulai dari ekor hingga badannya. Warna belalang yang hijau kontras akan sangat menggoda ikan gabus, sehingga cocok sekali dipakai umpan mancing gabus paling jitu. Berdoa sebelum dan saat mancing menjadi hal yang sangat baik dilakukan, seringkali kita melupakan dan mengabaikannya. Lakukan dan biasakan berdoa sebelum atau sesudah melakukan hal apapun.